Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nila Yasmin dengan NIM 090203222037. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal dengan judul Pengaruh Media Sosial terhadap Prokrastinasi Prestasi Akademik Mahasiswa. Selanjutnya, bersihkan daftar isi. Ada latar belakang di halaman 3, tujuan penelitian di halaman 3, manfaat penelitian di halaman 3, teknologi dan media sosial di halaman 4, prokrastinasi di halaman 4 sampai dengan 5, prestasi akademik di halaman 5, daftar pustaka di halaman 6. Latar belakang. Setiap orang dapat dengan mudah mengakses internet melalui berbagai cara seperti warung internet atau warnet, jaringan internet melalui telepon rumah, tempat-tempat yang menyediakan fasilitas hotspot, serta jaringan internet melalui telepon seluler yang dilengkapi dengan berbagai macam fitur koneksi internet. Dengan kemudahan akses internet tersebut, maka internet dapat diakses oleh siapa saja, kapanpun dan dimanapun dengan praktis. Dari kemunculan layanan sosial media adalah salah satu perkembangan internet yang kemunculannya sangat diminati bagi pengguna internet. Sosial media mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi foto, video maupun lokasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses sosial media. Banyak manfaat yang diperoleh dari penggunaan situs sosial media seperti untuk berkomunikasi dengan saudara atau temannya jauh, sarana jual beli, media untuk bertukar informasi, bahkan untuk mencari kenalan. Namun apabila dalam penggunaan situs sosial media tidak bijak, misalkan untuk cybercrime atau kejahatan dunia maya, menipu dan kecanduan untuk menggunakan media sosial dapat berdampak negatif pada si pengguna sosial media. Survei yang dilakukan oleh APJI atau Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia pada tahun 2012, dilihat dari penggunaannya, sosial media mencapai 95%. Seseorang dapat menghabiskan waktu untuk mengakses akun sosial media yang mereka miliki. Selain itu, APJI menyatakan masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 3 jam sehari untuk berselancar di dunia maya dengan melakukan aktivitas seperti mengakses sosial media 90%, mencari informasi 70%, hiburan 58%, surat elektronik 47,3%, permainan 44%, dan belanja 44,5%. Hal-hal yang telah diungkapkan di atas bukan tidak mungkin menyebabkan pengguna situs media melakukan penundaan kegiatan lain yang seharusnya dilakukan, seperti kegiatan akademis yang seharusnya itu rutin dilakukan oleh para mahasiswa seperti belajar, membuat makalah, mengerjakan tugas, membaca materi, dan sebagai gunanya menunjang prestasi akademik yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Prokrastinasi akademik menurut Lai 1986 dalam Ferrari dan kawan-kawan 1995-74 adalah kebiasaan atau kecenderungan secara umum untuk menunda atau menangguhkan sesuatu yang penting untuk mencapai beberapa tujuan. Menurut Ferrari, M.N. Gouffron 2003 atau 22 mengatakan bahwa sebagai suatu perilaku penundaan prokrastinasi akademik dapat diukir dan diamati dalam ciri-ciri tertentu dan ditentukan sebagai berikut, yaitu A. Penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas yang dihadapi. B. Keterlambatan dalam mengerjakan tugas. C. Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. D. Melakukan aktivitas yang lain lebih menyenangkan daripada tugas yang harus dikerjakan. Solomon dan Rothblum 1984 menyatakan bahwa mahasiswa yang melakukan prokrastinasi paling banyak dalam tugas membaca sebanyak 30,1%, belajar untuk ujian 27,6%, menghadiri pertemuan kuliah 23%, tugas administratif 10,6%, dan kinerja akademik secara keseluruhan 10,2%. Prokrastinasi akademik pada dasarnya dapat banyak memberikan efek negatif karena waktu yang seharusnya digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas akademik justru terbengkalai dan
Waktu yang diberikan oleh dosen untuk mengerjakan tugas dengan maksimal terbuang percuma. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian untuk mengukur seberapa besar pengaruh teknologi dan media sosial terhadap prokrastinasi akademik. Manfaat penelitiannya mengetahui seberapa besar pengaruh teknologi media sosial terhadap prokrastinasi akademik. Selanjutnya ada teknologi dan media sosial. Pengertian dari teknologi dan media sosial sendiri menurut Philip Kotler dan Kevin Keller 2016 adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, dan video informasi baik dengan orang lain maupun perusahaan dan vice versa. Sejarah media sosial sendiri. 1. Awal mula media sosial berdiri. Kemunculan media sosial diawali pada akhir tahun 1970-an. Saat itu media sosial berupa Bulletin Board System atau BBS, yakni sebuah platform yang memberikan informasi mengenai sebuah pertemuan dengan cara mengunggahnya ke BBS. Sejak saat itu, perkembangan media sosial berjalan pesat, bahkan ini menjadi salah satu media virtual pertama dalam sejarah komunikasi. Lalu yang kedua, muncul media-media baru. Setelah BBS, mulai banyak bermunculan media-media baru. Pada tahun 1979 diluncurkan Usenet. Media sosial ini digunakan sebagai alat komunikasi virtual berupa buletin, artikel, hingga grup-grup informasi online. Lalu pada tahun 1995, www diluncurkan, yakni sebuah situs yang kini kerap kita gunakan untuk berbagi komunikasi. Meski banyak media sosial yang bermunculan, namun saat itu orang-orang hanya menggunakannya sebagai alat berbagi informasi dan berita, belum berupa layanan pertemanan virtual. Lalu yang ketiga ada inovasi baru. Barulah pada tahun 1997, 6 Degrees diluncurkan sebagai salah satu media sosial yang memungkinkan Anda untuk melakukan permintaan pertemanan dan membuat foto profil. Pada tahun 1999 muncullah Blogger dan Live Journal yang memungkinkan Anda untuk bisa menulis apa saja di platform tersebut. Lalu pada tahun 2002 muncul Friendster yang menghubungkan satu orang dan orang lainnya untuk saling berinteraksi. Friendster pernah menjadi primadona anak muda pada zamannya. Selanjutnya muncullah berbagai macam inovasi media sosial, mulai dari MySpace, LinkedIn, Instagram, Twitter, sampai Facebook. Media sosial terus mengeluarkan inovasi-inovasi menarik yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga keberadaannya begitu penting untuk banyak orang. Lalu selanjutnya prokrastinasi. Pengertian prokrastinasi sendiri. Prokrastinasi dalam bahasa Inggris, procrastination, dalam literatur ilmiah psikologi diartikan sebagai perilaku yang tidak menghargai waktu. American College Dictionary dalam Burka dan Nguyen tahun 1983 menjelaskan tentang prokrastinasi sebagai menangguhkan suatu tindakan untuk melaksanakan suatu tugas yang akan dilaksanakan pada waktu atau hari lainnya. Menurut Kamus American Heritage Dictionary of the English Language 4th edition tahun 2000, perilaku penundaan adalah tidak mengerjakan tugas, menunda atau membatalkan mengerjakan sesuatu. Pendapat ini sejalan dengan ulasan Ellis dan Knaus dalam The Procrastination Workbook tahun 2010 yang mendefinisikan prokrastinasi sebagai suatu kegagalan untuk memulai maupun menyelesaikan suatu pekerjaan atau aktivitas pada waktu yang telah ditentukan. Aspek-aspek prokrastinasi sendiri ada perceived time. Seseorang yang cenderung prokrastinasi adalah orang-orang yang gagal menepati deadline. Mereka berorientasi pada masa sekarang dan tidak mempertimbangkan masa yang akan mendatang. Prokrastinator tahu bahwa tugas yang dihadapinya harus segera diselesaikan, tetapi ia menunda-nunda untuk mengerjakannya atau menunda menyelesaikannya. Jika ia sudah memulai pekerjaan tersebut, hal ini mengakibatkan individu tersebut gagal memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas. Yang B sendiri ada intention action, celah antara keinginan dan tindakan, perbedaan antara keinginan dan tindakan.
Senyatanya, ini terwujud pada kegagalan siswa dalam mengerjakan tugas akademik, walaupun siswa tersebut punya keinginan untuk mengerjakannya. Ini terkait pula dengan kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. Prokrastinator mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan batas waktu. Seseorang siswa mungkin telah merencanakan untuk mulai mengerjakan tugasnya pada waktu yang telah ia tentukan sendiri. Akan tetapi, saat waktunya sudah tiba, dia tidak juga melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang telah ia rencanakan, sehingga menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam menyelesaikan tugas secara memadai. Selanjutnya ada emotional distress. Adanya perasaan cemas saat melakukan prokrastinasi, perilaku menunda-nunda akan membawa perasaan tidak nyaman pada pelakunya. Konsekuensi negatif yang ditimbulkan memicu kecemasan dalam diri pelaku prokrastinasi. Pada mulanya siswa tenang karena merasa waktu yang tersedia masih banyak. Tanpa terasa waktu sudah hampir habis, ini menjadikan mereka merasa cemas karena belum mengerjakan tugas. Yang D ada perceived ability, atau prokrastinasi tidak berhubungan dengan kemampuan kognitif seseorang, namun keraguan-keraguan terhadap kemampuan dirinya dapat menyebabkan seseorang melakukan prokrastinasi. Hal ini ditambah dengan rasa takut akan gagal, menyebabkan seseorang menyalahkan dirinya sendiri. Sebagai yang tidak mampu untuk menghindari kemunculan dua perasaan tersebut, maka seseorang dapat menghindari tugas-tugas sekolah karena takut akan pengalaman kegagalan. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Katrunada dan Puspitawati pada tahun 2008. Yang pertama ada kecemasan atau anxiety, kecemasan yang tinggi yang berinteraksi dengan tugas-tugas yang diharapkan dapat diselesaikan menyebabkan seseorang cenderung menunda tugas tersebut. Lalu yang kedua, pencelaan terhadap diri sendiri atau self-depreciation. Pencelaan terhadap diri sendiri termanifestasi ke dalam penghargaan yang rendah atas dirinya sendiri. Selalu menyalahkan diri sendiri ketika terjadi kesalahan dan tidak percaya diri untuk mendapat masa depan yang cerah, menyebabkan seseorang cenderung melakukan prokrastinasi. Yang ketiga, rendahnya toleransi terhadap ketidaknyamanan atau low discomfort tolerance. Kesulitan pada tugas yang dikerjakan membuat seseorang mengalami kesulitan untuk menoleransi rasa frustasi dan kecemasan, sehingga mereka mengalihkan diri sendiri kepada tugas-tugas yang dapat mengurangi ketidaknyamanan dalam diri mereka. Yang keempat, pencari kesenangan atau pleasure seeking. Seseorang yang mencari kenyamanan cenderung tidak mau melepaskan situasi yang membuat nyaman tersebut. Jika seseorang memiliki kecenderungan yang tinggi dalam mencari situasi yang tidak nyaman, maka orang tersebut akan memiliki hasrat yang kuat untuk bersenang-senang dan memiliki kontrol impuls yang rendah. Selanjutnya ada prestasi akademik. Pengertian prestasi akademik sendiri menurut Winkel tahun 1966 adalah proses belajar yang dialami siswa untuk menghasilkan perubahan dalam bidang pengetahuan, pemahaman, penerapan, daya analisis, dan evaluasi. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Syah tahun 2002, 1. Kemampuan intelektual. Tingkat intelektual individu menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Semakin tinggi kecerdasan individu, maka semakin besar pula peluang individu tersebut dalam meraih kesuksesan. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah kecerdasan individu, maka semakin kecil pula kesempatan individu tersebut untuk meraih kesuksesan. Yang kedua ada minat. Minat adalah suatu kecenderungan individu untuk merasa tertarik dan senang terhadap bidang studi atau materi pembelajaran. Pencapaian prestasi akademik dapat mempengaruhi oleh minat individu. Misalnya adalah individu yang sangat tertarik dan menaruh minat dengan pelajaran bahasa Inggris. Individu tersebut selalu memusatkan perhatiannya dan akan belajar lebih giat, dan pada akhirnya individu tersebut akan mencapai prestasi yang memuaskan juga. Lalu yang ketiga, bakat khusus. Bakat khusus merupakan suatu kemampuan individu yang menonjol dalam suatu bidang. Bakat seseorang dapat meramalkan prestasi akademik di masa mendatang. Prestasi yang diraih individu tersebut akan merefleksikan bakat individu tersebut.
Lalu yang keempat, ada motivasi untuk berprestasi. Motivasi adalah suatu dorongan pada individu dalam melakukan sesuatu untuk mencapai kesuksesan. Motivasi merupakan dorongan internal atau ide, emosi, kebutuhan fisik yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Motivasi berprestasi adalah suatu kemauan yang mendorong individu untuk melakukan tugas-tugas untuk mendapatkan sesuatu prestasi atau kesuksesan. Motivasi yang rendah pada individu akan menyebabkan individu kurang bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi motivasi, maka semakin cepat juga kesuksesan yang hendak dicapai. Yang kelima ada sikap. Sikap adalah keputusan untuk melakukan suatu tindakan yang didasarkan pada keyakinan individu. Individu yang bersikap positif akan selalu memandang proses pembelajaran sebagai sesuatu yang berminat bagi individu tersebut. Demikian pula sebaliknya, individu yang memiliki sikap negatif terhadap proses pembelajaran akan menganggap proses tersebut sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Lalu selanjutnya ada daftar pustaka. Yang pertama ada Kotrunada L. Puspitawati tahun 2008 berjudul Perbedaan Kecenderungan Prokrastinasi, tugas skripsi berdasarkan tipe kepribadian introvert dan ekstrovert. Yang kedua ada Jamara tahun 2002, Strategi Belajar Mengajar. Lalu yang ketiga ada Kufron MN tahun 2003 tentang hubungan kontrol diri dan persepsi remaja terhadap menerapkan disiplin orang tua terhadap prokrastinasi akademik. Lalu yang keempat ada Philip Kotler dan Gary Armstrong tahun 2004 tentang prinsip-prinsip pemasaran. Lalu yang kelima ada Solomon Laura J. Rothblum ID tahun 1984 tentang academic procrastination, frequency and cognitive behavioral correlates, Journal of Counseling Psychology. Lalu yang ke-6 ada Syah M tahun 2002 tentang psikologi pendidikan dengan pendekatan baru. Lalu yang ke-7 ada Winkle W.S. tahun 1996 tentang psikologi pengajaran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.